sekarang saya bersama dengan Augie Fantinus. Ini merupakan inspirator, terus terang inspirator saya untuk terjun ke ngobrol-ngobrol lewat YouTube ini. Gi, gimana kabar Gi? Baik, Bung Ridwan. Justru gue nunggu nih kapan gue diundang. Gue nggak pernah diundang kayaknya. Gitu. Jadi cuman t-shirt sih dikasih. T-shirt udah nyampe, udah gue pakai beberapa kali. Bahkan gue suka dengan konsepnya. Ya bikin orang jadi ini aja, jadi orang ngeliat gitu. Gak cuma jago ngomong gitu. Dan memang khusus diberikan kepada orang-orang, dibagikan kepada orang-orang yang memang kerjanya adalah lewat ngobrol ya, tapi bukan hanya ngomong aja yang kita bisa lakukan hal-hal lain juga seperti yang Augie berikan juga kepada para penonton semua yang belum mengetahui bahwa Augie ini merupakan selain inspirator dan juga orang pertama yang memberikan arahan ya dan juga memberikan petunjuk bagaimana harus istilahnya mengelola, membuat episode dari acara telekomentar dan alhamdulillah ini sudah mencapai puji Tuhan episode 100 gitu. Jadi thank you dulu seperti itu. Tapi senang. Augie kan punya juga ini acara sendiri yang ada hubungan dengan basket juga dan kita telekomentator juga ada. Dari Augie melihat telekomentatornya dengan konsep yang berbeda, topik yang berbeda ya dan kemudian pendekatan yang berbeda gitu. Kira-kira ke depannya Gi, ada masukan apa untuk telekomentatornya? Apakah mau mencapai topik apa atau pembicaraan apa yang mungkin lebih bisa dikembangkan lagi ke depannya Gi? Kalau gue adalah orang yang jujur paling suka dengan banyaknya konten kreator di bidang basket. Itu tidak pernah berubah apa yang gue sampaikan. Dari awal gue ketemu Bung Ridwan pun pas bikin gini, ayo. Dan buat gue Bung Ridwan sudah melakukan satu hal yang sudah baik sesuai dengan apa yang gue minta, yaitu konsisten. Itu sudah dilakukan dan itu penting. Gue sama, lo boleh nanya sama konten kreator lain, mau di bidang basket, olahraga lain, atau segala. Kita bukan mikirin duitnya. Bahkan kalau kita bisa ngomong duitnya tuh nggak ada. Gitu. Cuman yang kita lakukan cuman karena kita seneng, kita pengen sharing soal basket supaya basket juga makin secara bisa jadi sebuah industri. Itu yang selalu Bung Ridwan juga karena gue suka nonton. Emang gue nggak nonton 100-100-nya, tapi gue penonton juga telekomentator. Jadi gue juga dapat informasi yang akurat gitu ya. Karena kan interview ini adalah bagian gimana kita mengklarifikasi benar atau tidak kalau ada kejadian apa. Nah itu yang gua tunggu dari seorang Bung Ridwan. Itulah yang gue makanya suka nonton gitu loh. Apapun itu karena gue nggak mau ketinggalan basket Indonesia. Sayang karena gue sudah ngikutin basket Indonesia dari tahun kalau ngikutin dari 2000-an lah ya. Jadi sayang kalau gue tiba-tiba udah di tahun berapa gue nggak ngikutin. Jadi salah satu gue supaya update ya adalah gue nonton telekomentator. Nah kalau boleh ada ide lagi apa? Ya satu konsisten tetap. Yang kedua banyak yang sudah dilakukan. Sekarang sudah punya background. Terus juga sudah ada template. Ya itu good sudah ada template. Yang berikutnya adalah gini. Bikin ya sebenarnya apa yang dulu gue juga pernah sharing juga sama Bung Ridwan. Kita bikin ini debat. Sayang kalau kita nggak dipakai debat. Lu sebagai penengah, 2. Oke, kita ngomongin apa nih? Sekarang kita ngomongin soal timnas, aturan timnas. Ini kebetulan nih gue mau menyampaikan aturan konten timnas sama konten kreator basket. Siapapun dia, Augie Fantinus, Basketball Daily Dose, Rocky Padilla, Silent Project, siapapun. Yang gue selalu komplain adalah kenapa konten kreator basket bikin highlight soal timnas begitu panjang, 7-8 menit. 7-8 menit itu bukan highlight, itu namanya membongkar rahasia strategi Indonesia. Benar. Setuju nggak? Ya. Gitu. Jadi gue Basketball Idols gue teman kenal, sering support. Rocky Padilla gue kenal. Cuman gue pengen ini hal yang paling penting. Kenapa? Simple. Kalian pada nonton NBA. Nonton highlight NBA berapa menit? Gue nanya. Kalau kita ketinggalan pertandingan. Berapa, Bung Ridwan? Highlight NBA yang di NBA League Pass? 3-4 menit. Yes. Bahkan 1,5 sampai 2 menit. Bahkan. Nah, itu yang menurut gue itu adalah satu bagian yang kita belajar. Gue pun juga baru belajar, baru ngeh. Sekitar setahun lalu lah gue baru ngeh, oh kenapa highlight dibikin segini? Padahal gue nanggung banget. Ya, udah beres gitu. Jadi
buat gue kita bikin salah satu misalnya debat soal itu, soal perizinan dan lain-lain, karena ini penting sih. Gitu. Memang yang nanggung-nanggung kan nggak enak dia, mesti nggak enak, mesti full ya. Iya, bener emang nanggung tuh nggak enak. Aduh, geli gitu. Tadi ngomong sedikit masalah timnas tadi. Ini kan mungkin kita lanjut aja dengan pembentukan adanya timnas elit muda basket. Menurut Augie gimana ini? Gue sih seneng banget. Gue cerita di sini. Gue tuh tidak pernah diajak ngobrol sama Perbasi soal timnas. Padahal kalau gue boleh bangga, ya gue udah pernah sukses pegang timnas basket putri gitu loh. Dan itu selalu sampai hari ini masih gue banggakan, dan Bung Ridwan tahu sekali gitu. Nah, akhirnya gue nggak tahu ini jalannya Tuhan, tiba-tiba yang jadi manajernya yaitu Andi Batam, itu sahabat gue. Tanpa disuruh pun dia tidak punya keraguan untuk ngobrol sama gue, karena dia ngerasa bahwa gue harus banyak sharing sama Ogi, suka cerita. Jadi gue sudah tahu sekitar 3 bulan 4 bulan lalu bahkan soal timnas muda. Bukan jadi gue orang yang pertama, enggak, tapi gue seneng aja gue dilibatkan secara tidak langsung walaupun gue tidak di dalam BTN, tapi kita ngobrol banyak tentang bagaimana pemain muda mau ngumpulinnya seperti apa, pemilihan kemarin asisten pelatih pun gue tahu bagaimana gue ini gue cerita, gue bongkar. Andi Batam pernah ngomong gini ke gue, Gi, antara ini sama ini, lu cuma milih nih dari 3 ini 2, lu milih siapa? Gue sih ini, gue bilang gitu. Tapi balik lagi loh, kata gue, asisten pelatih itu yang paling sangat penting adalah head coach-nya. Dia yang tahu plan besarnya mau seperti apa, gue bilang gitu. Jadi sampai hari ini masih sering ngobrol sama Andi Batam. Jadi gue bilang, kalau ditanya, Gi mau jadi manajer lagi, gue selalu bilang tidak. Tapi kalau masalah support timnas Indonesia, mau muda, tua, veteran, putra, putri, gue bisa melakukan dalam hal pengalaman, dan sisi lain yaitu mungkin gue sebagai content creator dari sisi mempromosikan dan lain-lain gitu. Gi, kalau ada orang tanya, seandainya Augie hidup tanpa basket itu bisa dianalogikan seperti apa, Gi? Aduh, nggak bisa. Cerita dikit, 2012 gue kena serangan jantung, 2016 gue kena serangan jantung yang kedua. Itu kan sudah diingetin sama dokter, tidak boleh olahraga yang berbenturan. Kenyataannya, gue lagi gila-gila latihan nih, makanya latihan bikin konten namanya Latihan You, one on one tetap berjalan, walaupun tetap ya kalau gue ngomong berhati-hati, sisanya sih gue berdoa sama Tuhan yang jaga aja. Cuman kalau meninggalkan olahraga basketnya nggak bisa, bukan cuman dari sisi bikin konten, tapi dari sisi olahraganya pun gue nggak bisa ninggalin basket gitu. Kayak beberapa kali Enzo suka bercanda, tapi kolam renang aja. Gue untuk merubah basket ke kolam renang, aduh Enzo nanti deh. Enzo tetap di kolam kecil aja. Iya. Mendingan yang dilipat-lipat terus ya udah segitu dulu Enzo. Ini terus terang ini apa kan ini ceritanya Augie juga lagi mau berangkat latihan nih, saya gangguin ya jadi rada tertunda berangkat. Tapi ini latihannya belakangan kelihatan getol sekali, ini mau siap-siap mau ikutan IBL lagi atau gimana nih? Gue mau ikut Sri Kandi kan, gue bilang gue cocoknya di Putri aja. Enggak, gue nggak tahu lagi apa ya, karena kan pengen tetap olahraga. Gue tahu lagi COVID-19, tapi menjaga imun tubuh penting, tapi gue juga selalu rapid test gitu, swab test, dan buat gue latihan ini ya, gue pengen gini, konten gue Latihan You ini tujuan utamanya adalah basic anak-anak terutama. Karena buat gue ternyata waktu gue anak-anak, waktu gue SMP gitu, gue belajar basket nggak detail kayak sekarang. Jadi gue pengen guanya sendiri belajar. Kalau lo lihat berapa kali gue belajar footwork, dan footwork gue salah terus. Karena kiri dulu, harusnya kiri kanan, tapi kanan dulu baru kiri, akan beda. Sampai sebegitu detailnya ternyata. Gue belajar dari Coach Ricky, gue belajar dari Coach Pram, dari Haifan, terus dari dari Handle Kui juga gitu. Dan gue lihat, gue sambil belajar, siapa tahu gue bisa, nggak mau jadi pelatih, gue juga akan ngambil lisensi, tenang. Gak ada yang percaya. Jadi, buat keringetan aja, sama
nggak pengen ketinggalan aja knowledge soal basket. Jadi kalau misalnya diajak sharing soal basket, minimal gue bisa tahu basicnya aja. Nggak perlu sampai dalam-dalam, tapi basicnya gue ngerti. Gitu. Gak usah jadi pelatih Gi ya. Pemain cadangannya udah cukup ya Gi ya. Cukup pemain cadangan aja. Pemain cadangan terus ada sponsor masuk aja udah seneng tuh. Ini bagi-bagi para penonton, para fans yang belum tahu, Augie dan juga rekan kita Ujo ya mempunyai acara tiap minggu Gi ya, masih tiap minggu, tiap hari Rabu ya. Rabu Sabtu, masih Rabu Sabtu. Rabu Sabtu akan selalu ada namanya podcast pemain cadangan, lucu sekali, sangat informatif dan sangat kreatif sekali dari dua orang ini ya selebriti yang sangat lekat sekali dengan basket Indonesia. Gi, kita lagi langsung ke pertanyaan terakhir, Gi. Ini baru dari IBL Indonesia baru saja mengumumkan, baru 1 jam lalu, ini fresh from the oven nih, bahwa mereka telah menentukan bahwa tim dari Bali dan 1 tim dari Solo akan bergabung dengan IBL Indonesia di musim 2021. Gimana, Gi? Ada informasi-informasi atau ada pendapat mengenai 2 tim ini? Ya, harusnya sebagai pencinta basket harus seneng banget. Kenapa? Karena kita 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, makin lama tim profesional kita berkurang. Nah, sekarang kalau bisa nambah, bahkan sebenarnya rebutan tuh dari 4 tim ya. Kalau nggak salah, pernah dibahas juga sama Bung Ridwan. Akhirnya kita harus ngambil 2 dulu, ya nggak apa-apa. Siapa tahu tahun depan bisa nambah lagi 2, bisa nambah lagi 3. Semakin banyak timnya, liga itu akan semakin sehat, akan semakin bagus persaingannya. Asal nggak bosen-bosen nih, gue dimanapun selalu ngomong aturannya jelas. Nggak cuma dari liga, tapi dari perbasi. Tugas organisasi basket itu tugasnya adalah membuat sebuah aturan, rules yang nanti bisa dimanfaatkan sama liga profesional, divisi 1, divisi 2, liga perempuan dan lain-lain. Jadi sudah bagus, jalannya sudah bagus. Semoga diimbangi juga dengan peraturan dari liganya, peraturan dari perbasinya juga, karena liga juga di bawah perbasi ya. Jadi itu bisa berkesinambungan dan gue yakin dengan adanya tim baru yang akan berpengaruh adalah pemain akan bertambah, pemain muda punya kesempatan lebih besar. Tapi kan sekarang ada pemain asing, makanya aturan pemain asing itu harus harus selalu dievaluasi seperti apa. Kayak sekarang nih, ini kan gue adalah orang yang paling berbahagia IBL Restart ini tanpa pemain asing. Gue bukan anti pemain asing, tapi buat gue tuh lagi seneng banget lihat pemain-pemain muda kita. Gue nonton YouTube-nya Rocky Padilla, gue nonton pemain-pemain muda yang ada di highlight-highlightnya gitu ya. Buat gue, wah sayang banget kalau mereka yang bagus-bagus ini akhirnya ketutup sama jatahnya pemain asing gitu. Jadi selamat buat Solo, walaupun kita udah tahu, cuman IBL tahu gue cuma ngomongkan kotanya, ya kan? Karena kemarin salah satu pemilik tim yang Solo udah telepon gua, udah cerita hari ini diumumin. Jadi untuk Solo dan Bali gue seneng banget. Bahkan kalau kemarin gue habis one on one sama Hamka Hamzah, pemain sepak bola, dia bilang emang nggak cuma Bali United, nggak cuma Bali, tapi akan ada tim-tim sepak bola lainnya yang juga katanya akan kayak Liga Eropa akan masuk ke basket. Karena karena ini satu industri. Ya, itu sebenarnya pertanyaan yang terakhir untuk Augie juga gitu. Kita lihat fotonya Augie kemarin sempat main bola kelihatannya, udah jadi striker gitu ya. Itu Messi sebenarnya udah harus berhati-hati itu, udah hampir didepak dari Barcelona. Tetapi Messi kalau lihat betis gua dia malu. Gi, ini benar-benar pertanyaan terakhir. Gi, kira-kira apa dampaknya seandainya ada ya kesempatan Indonesia mengimplementasi sistem seperti Eropa di mana satu klub sepak bola membina satu klub basket juga. Bagaimana dampaknya bagi Indonesia gitu? Bagus banget. Ini yang kita harapkan karena dari awal adalah gini. Olahraga Indonesia itu akan maju kalau dikelola sama swasta. Ini adalah apa yang gue sempat obrolin sama ex-menpora kita dulu, Pak Imam Nahrawi, bahwa ya kenyataannya itu gitu loh. Jadi dengan banyaknya tim-tim, ya artinya ini timnya juga tim yang dikelola sama swasta ya. Jadi ini akan bagus dan akan pengaruh ke nasionalnya nanti gitu. Tinggal selalulah aturan dan rules-nya akan seperti apa ya. Karena tidak salah semua pemilik klub ya, orang-orang kaya itu akan mencari celah sekecil mungkin untuk bisa berguna untuk klubnya masing-masing, dan itu tidak salah.
Itu adalah hak setiap klub gitu. Nah makanya bagaimana liga profesional dan juga organisasinya Perbasi justru menutup celah itu sekecil mungkin juga supaya fair. Tapi kan balik lagi, apakah keputusan semua bisa menyenangkan semua pihak? Tidak. Tapi paling tidak se-fair mungkin. Jadi nggak mungkin fairnya fair banget tuh tidak mungkin. Gitu. Pasti akan ada omongan miring bahwa kan si pemilik itu kan kenalnya sama ini. Oh kan SM deket sama si Mahaka. Atau dulu si ini kan kenalnya sama ini karena dia makan bareng, rumahnya sebelahan. Ada aja alasannya masih ada gitu. Gi, ini terakhir Gi, mungkin bisa kasih pesan apa? Ini kan kebetulan IBL tambah 2 tim baru lagi. Mungkin Augie bisa promo kenapa Augie dan Ujo ini sangat bermanfaat sekali apabila diambil menjadi pemain cadangan dari tim-tim IBL itu. Bisa silakan promo, Gi. Ya, buat tim baru dari Solo dan tim baru dari Bali, kita nih udah kalau ngomong pengalaman udah banyak banget gua dan Ujo gitu. Dan tolong age is just a number. Nah, makanya apa yang gua lakukan sekarang, gua posting di sosial media adalah mau ngasih lihat bahwa gua masih bisa bersaing gitu. Bersaing sama officialnya tapi bukan sama pemain. Enggak. Tapi pokoknya enggak lah, kalau main nggak mungkin gue siap jadi penonton dan siap menjadi itu yang siap sok jago ngomong, bukan nggak cuma jago ngomong, gue sok jago ngomong. Nah itu gue sama Ujo. Oke Gi, ini udah waktunya mungkin berangkat ya. Thank you so much waktunya Gi, thank you so much. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you Gi. Siap, thank you Bung Ridwan, semangat terus.